A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Qaidah sab'un wa sittun. Al-faqih ya'tabirul hukma bi aslihi. Itu udah ya? Udah. Qaidah samanun wa sittun. Hadis. Qala radhiyallahu al-muhadditsu ya'tabirul hukma bi nassihi wa mafhumihi in sahha naqluhu. فهو يقف عندما انتهى إليه صحيحا أو حسنا أو ضعيفا. Ula tu. Mana? Nak turaikan lagi. Ula dengan awal dulu. أوكي طيب. وهذه الطريقة قريبة من الأولى أو أول. Naam. Kemarin kita tertunda. Ada satu penjelasan yang belum kita terangkan di kaidah ke 66 ya, di mana kaidah 66 itu, dan ini penting ya, kalau juga bukan karena ada yang belum diterang kemarin. Memang kaidah ini yang paling penting. Kaidah itu mengatakan Dhabtun nafsi bi aslin yurja'u ilaihi fil ilmi wal amal lazim. Kita mesti punya ikatan kepada asal rujukan. Artinya kita mesti punya maraja', yang mesti punya silsilah ya, dalam baik ilmu atau amal, baik riwayatan atau dirayatan. Karena kita sepakat bahwa ilmu syariah itu adalah nama yang satu, ya, namun mengandung ya, dua makna, riwayah wa dirayah. Dari makna dirayah dan makna riwayah dan dirayah ini dipresentasikan kepada dua juga, amal zahir dan amal batin. Ibadah yang benar adalah ibadah yang lahir dari batin, ya, lahir dari batin. Jadi zahir itu ekspresi daripada batin sebetulnya. Namun pada permulaan orang tidak langsung menerima ke dalam batin itu dulu, maka dibiasakanlah amal itu secara zahir, karena ada tuntutan untuk diterima dulu oleh akal, karena untuk menembus ke kalbu itu mesti melalui pintunya akal dulu, yang disebut ilmu ta'allum. Dan ilmu itu tentunya datang daripada wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila sudah terbangun ya, batin itu, maka barulah itu ibadah yang benar. Nah, maka dari itu mulai menuntut ilmu dan beramal itu kita mesti punya marja, ya, asal, yang salah satu faedahnya adalah untuk mencegah timbulnya tasya'ub, tafarruq, berpecah, wa tasaghub, dan juga menimbulkan fitnah. Orang belajar, hasil belajar tiba-tiba menghina para ulama dengan qillatul adab, tanpa adab. Bicara bukan dengan ilmu, dengan paham yang terbatas, padahal masih banyak lagi di ruang otaknya itu yang masih kosong, jahil. Ya, dia perlu
waktu lama dan panjang untuk memahami agama ini dengan sebaik-baiknya. Maka boleh dikatakan orang yang belajar, mulai dari ilmu belajar tanpa adanya rujukan guru yang benar, maka dia mesti akan memiliki dua sifat itu bersama tafarruq. Kedua, selalu membuat musaghabah, ya. Musaghabah menimbulkan kerusuhan, bukan kerusuhan fisik tapi kerusuhan pikiran, menimbulkan fitnah, merendahkan manzilatul ulama wal auliya. Maka dalam kaidah 66 itu dikatakan dhabtun nafsi bi aslin yurja ilaihi fil ilmi wal amal lazim liman at-tashaؤubi wat tasaghub. Falazim al-iqtida'u bi syaikhin, maka di situ diwajibkan untuk iktida. Tapi syekh yang qad tahaqqaqa ittiba'uhu lis-sunnah, yang sudah betul-betul dia telah dapat mengikuti sunnah secara hakiki, wa tamakkunuhu fil ma'rifah, dan sudah ma'rifatnya sudah kuat. Liyurja'a ilaihi fima yuradu aw yurad, fima yaridu aw yurad, ya, agar menjadi rujukan tentang apa yang akan datang kepada hati kita dalam amal, dan yurad, apa yang dimaksud daripada pemahaman maqasid ilmu tersebut. Di samping itu juga tetap belajar ilmu-ilmu lain yang di luar sanad, yang di luar rujukan ilmu dan amal, itu iktida. Ya, artinya ilmu itu ada riwayatnya dan terus sampai kepada Rasulullah juga. Iktida amal juga terus ada sambungannya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan boleh juga belajar di luar itu, karena ilmu itu, ya, pengetahuan itu absolut. Artinya Nabi pun mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, masalah umuri dunia, ilmunya ilmu umuri dunia, nanti orang akan belajar dari kehidupan dunia ini. Itu pun kita belajar karena kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ini tetap asalnya dari Islam. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Ilmu pengetahuan apapun bagi seorang mukmin itu adalah sesuatu yang sebuah barang miliknya yang belum didapatkan oleh dia. Orang mukmin wajib mencari segala nilai-nilai positif, pengetahuan yang baik dari hidup ini, karena Allah memberikan hikmah itu dalam hidup, kepada hidup ini. Maka orang yang menuntut ilmu dan amal melalui iqtida itu seperti lebah. Ya, lebah itu akan berada di tempat yang memang baik. Ya. Dia akan menetap di tempat yang ada madu itu. Kalau tidak, maka tidak keluar madu. Nah, dari situlah di zaman di zaman kejayaan masa Andalus dulu, ulama berselisih tentang apa? Tentang apakah cukup dengan kitab, tidak perlu masyayikh. Akhirnya mereka membuat satu angket, disebar ke seluruh daulah Islam. Maka jawabannya dikumpulkan, dan setelah dilihat jawabannya, rupanya jawabannya itu mengandung 3 kategori jawaban. Pertama, dilihat dari guru ada 3. Guru ta'lim, belajar. Kemudian guru tarbiyah, mendidik, dan yang ketiga guru tarqiyah. Kalau ta'lim, untuk bertanya, untuk menjawab apakah cukup dengan kitab, cukup bagi yang labib. Bagi yang cerdas itu cukup dengan kitab.
Ya, tetapi perlunya guru dalam agama ini karena ada maraja sanad. Ya karena kita ilmu dari langit, Nabi dapat dari Jibril. Meskipun orang bisa otodidak, tapi bukan dari awal otodidak. Paling kurang dia telah belajar dari gurunya dari gurunya dalam bab-bab ulum syariah. Setelah itu untuk ta'amuk, tafakuh, untuk mendalami ke kitab lain, itu baru mungkin boleh lah otodidak. Tapi kalau semuanya belajar sendiri tanpa guru, tentu tidak ada dalam agama kita itu, karena sanad itu adalah bagian dari agama. Kalau tidak ada sanad, maka orang boleh memahami agama yang berdasarkan pikirannya. Itu sebab orientalis dia mengkaji Islam itu tanpa guru Islam. Maka jika orang mengikuti orientalis, jelas dia keluar daripada kebenaran agama Islam itu sendiri. Adapun sekedar pertanyaan, cukup dengan kitab kalau memang dia bijak. Arti bijak ini kita sendiri sudah paham standarnya, standarnya. Dia memahami ilmu-ilmu alat untuk mampu. Dia membaca Al-Quran dan hadis dan kitab-kitab ulama dan lain sebagainya. Ya, artinya untuk orang-orang yang lebih hadhiq itu cukup, ya, dengan kitab-kitab itu. Namun tetap idraknya nanti, hasil capaiannya dan haznya, bagian apa yang diperolehnya melalui otodidak tetap akan naqs, akan kurang. Ya. Nah, adapun syekh tarbiyah cukup suhbah, tidak perlu kitab, cukup suhbah. Ya. Nah, begitu juga tarqiyah, al-liqa wa tabarruk, bukan suhbah. Nah, kemudian yang kedua baru dilihat dari keadaan muridnya. Murid ada dua, ada balid, ada labid. Secara umum murid yang labid, yang balid, mulai dari belajar ilmu pun dia perlu guru, apalagi yang lain. Ya. Hatta yang labib, meskipun cukup kitab dalam tarakki, ya, tapi tetap dia tidak akan bebas selamat daripada keburukan nafsu, meskipun dia sudah wasal sampai. Ya mungkin ada pendapat sebagian orang sufi karena dipengaruhi oleh filsafat bahwa ada orang punya kecerdasan untuk memahami daqaiq ulumil qaum, ya, punya kecerdasan, kebijakan untuk memahami kehalusan ilmu kaum. Allah kasih dia memahami itu. Nah, sehingga ketika dia memahami, maka timbul di dalam jiwanya injizabun tam, keterpesonaan, ketertarikan kepada, ya, ila janabil haq, kepada keagungan Allah, sehingga timbul kerinduan, timbul ketakutan, timbul, ini namanya taraqi. Itu dari membaca kitab. Tapi kan ukuran kecerdasan itu tidak sama, ya, tidak sama. Oke lah dia wasal sampai dengan kecerdasan itu, tapi tetap dia akan tidak mampu menghadapi nafsu tingkat tingginya itu apa? Ru'yatul nafsi, memandang dirinya hebat itu, ujub, dan itu hijab yang besar. Nah, adapun yang ketiga dilihat dari segi usaha guru murid, maka usaha murid untuk mendapatkan untuk mencapai ghayah dan tujuan itu yang disebut mujahadah. Nah, maka di sini yang ketiga mujahadah ini, ya, untuk mujahadah ini untuk mencapai apa? Untuk mencapai takwa. Ya, karena inna akramakum indallahi atqakum, at-taqwa hahuna.
Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ya. Kemudian dikatakan alladzina yu'minuna walladzina yattaqun. Ya, orang yang beriman dan bertakwa. Jadi aulia itu adalah orang muttaqin. Nah, jika takwa la tahtaj ila syaikh li bayaniha wa umumiha. Namun ya, itu yang pertama. Dan yang mujahadah ini takwa satu. Yang kedua al-istiqamah tahtaju ila li syaikh. Kalau istiqamah baru perlu kepada syaikh. Kita pada kaidah-kaidah yang sebelum ini mengatakan bahwa istiqomah itu adalah tangga lah katakan menuju takwa. Nah, sedangkan orang yang mau istiqomah, ingin istiqomah, dia perlu kepada syekh. Ya. Untuk membedakan mana yang aslah daripada amal mujahadah itu. Artinya begini, di kaidah-kaidah lain kan kita sudah bicara bahwa hatta untuk membangun ketakwaan itu Nabi seorang katakan dalam hal itu pembimbing umat, dia tahu mana yang cocok untuk individu ini, mana yang cocok untuk yang lain, untuk melalui jalan yang cepat gitu. Karena kalau tidak, maka kita menyeragamkan ya, menyamakan orang dengan cara pencapaian yang sama, padahal ada yang lebih bijak, ada yang lebih cerdas, mungkin lebih cepat. Nah, jika tidak murabi, tidak mengerti itu, disamakan saja. Ya. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh ini kamu sebaiknya puasa, ini qiyam lail, ini zikir, ini ilmu dan lain sebagainya. Nah, ini tidak dapat dilakukan oleh sendiri karena kita tidak tahu mana yang aslah untuk kita itu. Disitulah yahtaj ila syaikh yang dikatakan dayyin aqilin nasihin dan lain sebagainya. Nah, kemudian waqad yaqtafi dunahu allabibu bil kutubi wa mujahadatin nafs. Ya, tetapi jika dia labib, maka cukup dengan kitab dan mujahadatul kashfi. Ya. Nah, sedang udah itu. Kalau memang labib, untuk istiqomah itu dia dengan kitab dan dia dengan mujahadatul kashfi. Artinya mujahadatul kashfi itu kemarin sudah kita terangkan bagaimana membersihkan daripada sifat-sifat nafsu itu agar hakikat keimanan itu mantap. Ya. Nah, sedangkan dalam perkara ini ya, orang itu tidak punya pengetahuan tentang itu. Ya, maka dia wajib mengambil guru juga sebetulnya dalam mujahadatul kasbi itu. Tarkiyah labuda min syahid. Tarkiyah itu mesti dengan syekh sebagai rujukannya dalam putuhnya. Seperti mana Nabi pun menyuruh Waraqah ya, untuk mengulang wahyu yang turun kepada Nabi yang dibacakan kepada sahabat, maka Waraqah diminta untuk, padahal itu Nabi yang menerima sendiri dari Allah, tetapi Nabi juga ingin merujuk, memurajaah kembali apa yang datang dari Allah. Nah, kemudian di sini kemarin ada pertanyaan, wa hadhihi tariqatu qaribatun minal ula. Di situ jangan awal ya, ula yang sahih. Wa sunnatu ma'ahuma. Nah, maksudnya di sini hadhihi tariqatu qaribatun minal ula. Untuk mujahadah ini, tariqah ini kan tariqatul mujahadah. Itu qaribatun minal ula, artinya
eh, di situ kan di atas itu ada keterangan tentang istiqomah perlu kepada syaikh, tetapi bagi labib perlu kepada kutub, cukup dengan kutub dan mujahadatun nafas. Nah, thariqah ini lebih dekat kepada yang pertama, karena thariqah itu istiqomah tadi. Kalau takwa kan sudah para ulama, istiqomah itu adalah thariqah. Nah, untuk istiqomah ini lebih dekat kepada yang pertama, apa? Tahtaj li syaikhin. Nah, adapun buku dan mujahadah, ya, itu memang adalah merupakan sunnah. Sunnah dalam arti merupakan da'bul ulama was salihin, kebiasaan para ulama dan salihin. Membaca kitab, kemudian mujahadatun nafas. Ulama fuqaha pun paling tinggi-tingginya ulama fuqaha, ya, dia menguasai Al-Quran dan hadis dengan hafalan dan sebagainya. Dia dari kitabnya, maka dia pun melakukan mujahadatul kashfi. Nah, maka yang dimaksud wahadhihi tariqatun qaribatun minal ula, yakni al-istiqamah, itulah tariqah, maka lebih kepada tahtaju li syaikhin. Ya, artinya ini yang pertama, istiqamah itu perlu dengan syekh. Tapi kalau labib katanya cukup dengan kitab dan mujahadatul kasyaf. Maka itu kitab dan mujahadatul kasyaf bukan tidak perlu, tetapi itu juga sekali bersama dengan thariqah. Wasunnatu ma'ahuma, dan kebiasaannya para ulama di samping juga dengan syekh, tetapi juga kitab dan mujahadah. Wallahu a'lam. Itu yang kemarin tertinggal, ya. Kemudian kaidah 67 sudah kita terus ke kaidah 68. Wa qala radhiyallahu al-muhadditsu ya'tabirul hukma binassihi wa mafhumi. Ahli hadis menilai hukum, ya, itu dari nasnya. Nas hukum itu dalilnya. Ya, apakah riwayatnya sahih atau hasan atau dhaif atau maudhu dan lain sebagainya. Wa mafhumihi, yang kedua dari makna hadis itu, mafhumnya. Apakah sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis lain, dan sesuai dengan akal. Ya, in sahha naqluhu. Mafhum itu in sahha naqluhu. Kalau sah nakalnya, lihat mafhumnya. Bahwa yaqifu inda man taha ilaihi. Maka dia akan berhenti, ya, pada nihayah hadis itu, sahih atau hasan atau dhaif, intasahal, kalau memang mudah. La maudu'an, bukan maudhu. Wa in iqtadathul qawaid, ya, bukan hadis maudhu, meskipun sesuai dengan kaidah. Artinya ada hadis maudhu, tetapi kandungannya itu sesuai dengan kaidah itu, kaidah akal, ya, kaidah maslahah, maqasid ammah, ya. Bal qala Syekhul Bullali tahrumu riwayatul maudhu ma'al ilmi bihi. Haram meriwayatkan hadis maudhu dan dia tahu kepada hadis maudhu itu, illa mubayyanan, kecuali diriwayatkannya dengan menjelaskan ini maudhu, ya, gitu. Nah, adapun wal amalu bihi, dan mengamalkan kepada hadis yang maudhu itu, maka mutlak hukumnya. Arti mutlak itu masih umum sekali, ya. Tidak dapat dikatakan boleh atau tidak boleh, ya, mutlak. Karena mungkin hadisnya, lafalnya itu memang secara riwayat maudhu, tetapi mafhumnya atau amalnya sesuai dengan kaidah, tidak melanggar Al-Quran, tidak melanggar hadis, dan tidak melanggar, ya. Oke, kalau di zaman Nabi ada takrir, ya. Sayyidina Bilal misalnya sholat setelah wudu, ya, baca doa, terus ketik dari
perbuatan-perbuatan wudu itu ada doa-doa tertentu yang Nabi tidak ajarkan, kita boleh beralasan itu karena Nabi yukirruhu, yakni maka masuk kepada sunnah takririyah gitu. Tapi ada ulama yang mengambil manhaj itu, selama itu daripada amal khair gitu, maka sah-sah saja. Di samping selalu ada dalilnya di zaman sahabat melakukan itu atau tabi'in melakukan itu, meskipun tidak ada dalil dan ya, tetapi masuk ke dalam kebaikan secara umum yang Al-Quran suruh wa'fa'alu khairan, wa'amalu khairan, lakukanlah kebaikan. Ya katakanlah seperti ijtihad ulama sufi menyuruh zikir sekian ribu, ini kan tidak ada dalilnya, tapi zikirnya itu kan mutlak. Mutlak artinya tidak terikat di dalam keterangan hadis tentang waktunya, bilangannya, bentuk bacaannya. Ya itu kan perintah mutlak. Nah maka itu tergantung kebijaksanaan para ulama mujtahid dalam madrasah tarbiyah ruhiyah dalam tarekat itu. Ya. Adapun ketika ulama lain misalnya, itu tidak boleh, dia berbicara tentang nas agar orang mengetahui, makanya tadi ada mubayyanan, illa mubayyanan. Contoh beginilah, zikir yang kita baca setelah sholat, itu kan tartibnya tidak ada riwayatnya, tartibnya begitu. Atau pada umumnya lah doa-doa yang kita baca, ya, yang kita terima, ya, meskipun itu doa-doa yang dibikin oleh para ulama kan, dicampur dari Al-Quran dan hadis dan dicampur dari zauq dia, lalu susunannya itu seperti itu. Tentu itu bukan sunnah susunannya itu, ya maka ulama untuk selalu tetap umat tidak keluar daripada panduan Al-Quran dan hadis, maka tartib itu tidak wajib. Maka boleh menyusunnya berulang alik, artinya disusun berubah-ubah dalam salat. Susunannya tidak perlu harus seperti itu karena memang tidak ada dalilnya. Boleh ini dulu, itu dulu, ini dulu, ini dulu. Kalau kita mengikuti ulama yang ada silsilahnya bahwa dia menyusunnya seperti itu tabarukan kepada amal ulama. Tetapi kalau hukum boleh berubah-ubah. Nah, tetapi orang sufi terkadang tidak merubah baca karena dia tidak melihat apakah perlu dirubah-rubah, tetapi dia memang sudah melakukan itu untuk ibadah kepada Allah dan tabaruk kepada para aulia, selesai. Ya, dia tidak akan berubah ya dengan oleh masalah tartib ini tidak sunnah atau nanti terjebak jadi bid'ah dan lain sebagainya. Itu sudah artinya tidak ada pertimbangan itu karena di dalam jiwanya sudah punya tauhid yang tinggi dan tidak sedang melakukan bid'ah gitu. Nah maka di antara ibadah-ibadah yang datang dari hadis maudhu, di antaranya salatu ar-raghaib. Ya. Salat raghaib itu salat apa? Salat raghaib itu adalah salat di malam Jum'ah pertama bulan Rajab. Kemisnya dia puasa, kemis malamnya itu ada salat raghaib. Salat raghaib itu 12 rakaat. Waktunya antara maghrib dan isya. Ya, 12 rakaat itu sambung terus 12 rakaat itu. Ya, dan adalah cara-caranya. Baca apa rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, rakaat. Ya.
Yang kedua wal usbu, dan sholat setiap hari selama seminggu tuh. Ya, ada sholat malam Sabtu, sholat malam Ahad, sholat malam Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu. Ya, bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ada doa usbu'iyah tuh. Ya, ada selawat dan wirid usbu'iyah. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Isnin, malam Sufi ya, dia marah. Inilah tarekat Qadir, itu bukan amalan tarekat ya. Itu bukan amalan tarekat. Inilah orang kalau mengikut Syekh Abdul Qadir mesti tiap malam. Kalau ikut doa itu semua, ya, belum nanti Syekh Qadiriyah di bawahnya punya doa. Ada orang, makanya ada orang yang gila wali itu. Ya, dilihat Syekh Abdul Qadir, ini wirid dan sholawatnya ada usbu'iyah, sholatnya ada usbu'iyah. Ya, lalu mursyid, kutub Qadiriyah yang di abad-abad berikutnya kan punya. Dia coba kerjakan semua itu. Akhirnya membuat dia 24 jam zikir terus. Lama-lama tertekan dengan kepentingan hidup, ini, itu. Gila, dia memandang wali itu seperti itu. Itulah. Tanpa berguru seperti itu. Atau gurunya juga begitu juga. Jadi, ya, itu sebab perlu sisilah itu. Perlu. Wa ma yurwa an Ubay ibn Ka'ab bi fadailis suratan. Dan yang ketiga, seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab tentang fadilah surat-surat ini. Wa akhta'a man dzakarahu minal mufassirin, dan daripada orang mufassirin ya banyak menyalahkan itu ya. Wa akhta'a menyalah. Taib. Ini tentang maudhu ini. Ada ulama yang membolehkan. Ya, wal amal bihi mutlaq, artinya silakan. Wabil man'i fi salatir ghaib aftan Nawawi. Syekh Nawawi mengharamkan salat ghaib. Wa Ibnu Salam wa ghairuhuma min Asy-Syafi'iyah wa Turtusi min ahli mazhab Maliki juga sama. Imam Turtusi, ya, mazhab Maliki itu. Wa sarraha bihi Ibnu Al-Arabi, dan Imam Ibnu Arabi Al-Ma'arifi Al-Maghribi yang faqih, ya, ini dengan terang-terangan, ya, dia melarang, mengharamkan. Wa huwa muqtadal madhhabi ala maqalahu Ibnu Al-Hajj. Nah, terkadang ada ulama, ini loh Imam Nawawi ini mengharamkan. Yalah, ada imam lain. Kan fikih itu sangat luas. Ya, dan ketika orang sufi mengambil itu, bukan juga dia sedang menetapkan hukum boleh. Tidak. Atau sunnah misalnya. Tidak, tetapi ini dipakai oleh dia untuk tarbiyah. Gitu, agar orang ketika duduk sholat 5 waktu, dia betul sudah jamak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Dan atau memang dia pandang, memang orang sufi kan, Ahlul Kufah yang disebut negara tempat tasawuf muncul dulu itu di Kufah, disebut ahli zuhud wa ahli ibadah. Ya, karena ulama sebagian mengatakan bahwa sholat itu tidak ada bid'ahnya, karena sujud kepada Allah itu nggak ada bid'ahnya. Gitu. Namun amal-amal lain, ya, maka ada namanya sholat itlaq, termasuk sholat raghaib itu sholat mutlak. Sholat mutlak, sholat saja kepada Allah. Apa yang dilarangnya? Dia sujud. Gitu. Tapi bukan fardu, bukan sunnah, ini itlaq. Ya, sholatul itlaq. Seperti anak kecil kita suruh puasa. Puasa apa dia? Belum mukallaf, itulah puasa itlaq. Kita suruh puasa budak umur 7 tahun, ya, 6 tahun, 5 tahun, itu sholat itlaq. Haji pun haji itlaq. Ulama fikih menyebutnya begitu karena itu hanya ta'wid, tamrin, gitu. Agar ketika besar dia dapat melakukan puasa dengan baik dan seterusnya. Itu maksudnya itlaq wa ghairuhu. Taib. Summa qala radhiyallahu
Qaidah tis'un wa sittun. Ar-riyadatu tamrinun nafsi li itsbati hasanil akhlaqi wa daf'i sayyi'iha. Wa bihadzal wajhi ikhtisasu ilmi tasawuf. Wa akhdhuhu min kutubi al-Sidi as-Sulami aqrabu li tahririhi wa tahqiqihi wa tahsilihi li rawmihi taqrira ta'silihi wal ima'a li tafsilihi. Bikhilafi risalati Sidna al-Kushairi, ya, fa inna dhalika minha muta'adzir lianna madaraha ala al-hikayati wa ma khafa min al-ahkami min ghairi ta'silin. Riyadhah itu adalah pendidikan nafsu. Riyadhah ini tamrin untuk isbat, artinya untuk menanamkan, untuk menetapkan, untuk memberikan pondasi, ya, bangunan, binaan akhlak yang terbaik, sekaligus mengusir keburukan akhlak itu, karena akhlak maknanya tabi'ah. Dari sisi inilah merupakan spesialisasi ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu adalah ilmu mujahadah, ilmu riyadhah. Ya. Meskipun secara tafsir mujahadah itu adalah istilah umum, ya, semua boleh disebut mujahadah, riyadhah boleh disebut mujahadah. Ya, karena riyadhah mempunyai 4 makna. Ada makna riyadhah, ada makna mukhalafah, ada makna muhasabah, ada makna qat'ul ma'lufat. Semuanya adalah li isbati hasanil akhlaq, ya, wa daf'is sayyi'ah. Katakanlah litakhalli wa tahalli. Ini ikhtisas ilmu tasawuf. Nah, kalau secara ilmunya kita boleh mengambil dari kitab-kitab Al-Imam As-Sulami. Kitab ini lebih dekat karena sudah ditahrir, sudah ditahqiq, ya. Dan sudah litahririhi wa tahqiq wa tahsilihi, memang sudah dikumpulkan di dalam kitab beliau itu tentang sifat-sifat baik, sifat-sifat buruknya, untuk li raumihi, atau li raumihi artinya untuk tujuannya ke sana. Apa tujuannya? Taqrira ta'silihi wal ta'silihi, ya, untuk menetapkan pondasinya, taksilnya itu, wal ima ali tafsilihi, dan ada isyarat, ya, untuk perinciannya. Seperti kitab Syekh As-Sulami itu ada kitab namanya Uyubun Nafsi wa Adwiyatuha, buruknya nafsu dan obat-obatnya. Beliau di situ menyebut 96 sifat-sifat nafsu yang buruk dan obat-obatnya. Dan bahkan Syekh Ahmad Zarruq ini telah membuat kitab itu menyusunnya dalam bentuk nazam, ya, Syekh Ahmad Zarruq. Bikhilafi risalatil Kushairi, berbeda dengan kitab Imam Kushairi. Fa inna dzalika minha muta'adzir, agak sulit sedikit, ya, Imam risalah itu. Kenapa? Karena madaraha alal hikayah, inti persoalannya itu disampaikan dalam bentuk cerita ulama begini, atau hukum-hukum yang ringan tanpa ada dalil dasarnya. Tapi kalau kitabnya Uyubun Nafsi itu, Syekh Abdurrahman As-Sulami itu memang sudah katakanlah diedit lah, sudah ditahqiq, diteliti lah, dan juga taksilnya, asalnya itu, ya, maksudnya litaqrir taksilihi, dalilnya maksudnya, maaf, itu disebutkan di situ. Kalau Imam Kushairi tidak. Wa kullun minhuma muta'azzaru as-suluki tahqiqan li salasati aujuhin. Tetapi kedua kitab itu tetap muta'azzar as-suluk, susah ditempuh, ya, secara tahqiq. Kenapa? Karena ada 3 alasan.
Yang kedua, adamul indibati laha litalaffutin nafsi wa adam indibatiha li faqdi tahqiqil asal. Ya, kenapa? Karena susunannya tidak adamul indibat, tidak disiplinnya. Karena talaffutin nafs, karena nafsu itu bertalaffut berbeda-beda. Sebagaimana juga nafsu itu tidak ada indibat lifaq di tahqiqil asal, karena hilangnya tahqiq asal itu. Kemudian yang kedua, annahu yuhtaju fi sulukiha limumayyiz. Untuk melakukan suluknya itu perlu kepada orang yang dapat membedakan mana yang sesuai untuk kita, mana sesuai untuk tarbiyah, dan seterusnya. Ya, dari siapa kita mendapat mumayyiz itu? Min akhin basirin salih atau saykhin muhaqqiqin nasih. Dari akh yang basir. Ya. Dari saudara yang memang dia punya pandangan batin yang baik, ya artinya yang tajam, ya, atau syaikh yang muhaqqiq, syaikh yang sudah merealisasikan sifat-sifat itu pada dirinya, ya. Dan juga nasih, dia seorang murabbi. Nasih itu ya artinya seorang murabbi, dia seorang da'i ilallah. Yubassirul uyub, yang memang dia mengetahui uyub-uyub, sifat-sifat buruk nafsu itu. Wa yunabbihu ala mawaridi al-ghalat wal labs, dan dia dapat memberikan peringatan, memberikan teguran, tanda terhadap mawaridil ghalat, ya, putaran atau datangnya yang terus-menerus kesalahan dan kerancuan itu. Jadi tetap kitab-kitab itu kalau dibaca sendiri tidak bisa, karena ketika dalam suluk itu muta'adzar untuk merealisasikan itu. Sebabnya ada 3 itu. Yang pertama, memang kitab itu bukan susunan yang teratur, dia menulis saja, itu fikrah, ya. Masalahnya jiwa ini kita punya talafut, ya, punya talafut itu kerusakan lah katakannya, talafutin nafs, ya, lihalakin nafs. Dan nafsu juga ada mul indibat. Kalau baca kitab, baca saja. Bagaimana kita untuk bisa merealisasikan dasar itu? Ya, tidak ada. Maka yang kedua, untuk melakukan suluknya perlu kepada orang yang dapat mumayyiz, membedakan mana yang sesuai, mana yang tidak. Gitu. Namun ada lagi kesulitannya, bahwa murabbi itu bukan seperti menerangkan penerangan ilmiah. Kita kan selalu ingin begini, ini yang sesuai dengan saya itu mana? Terangkan. Gitu. Beritahu kamu sesuainya begini. Gitu. Sebetulnya itu bukan pada penerangan setiap saat. Itu kan ada orang, saya ini sudah sampai makom mana ya? Ada tuh di kita. Sehingga si guru itu, ini terjadi ya, mungkin ya di Nusantara. Si guru itu karena timbul pertanyaan muridnya seperti itu, dia tidak ingin dia powernya itu jatuh, ya. Juga muridnya, dia tidak ingin mengecewakan murid, oh kamu makomnya ini. Bahkan akhirnya ada yang menjual harga makom tuh. Ya, kalau kamu ingin cepat makomnya, ya tergantung bayarannya berapa. Kalau bayarannya mahal, wah, ya itu cepat itu makomnya itu. Kalau kita ke lapangan itu, ya rupanya banyak yang keluar dari mafhum itu.
dari manhaj yang benar. Sehingga ada jualan makom. Saya pernah ditanya kalau saya mau cepat itu, kalau ada bayarannya saya bayar. Ya Allah ya Rabbi, ya, kita aja nggak naik-naik. Dia mau cepat pula. Ya Allah. Ya. Dan ya kesulitannya itu. Ya, itu kan di kaidah yang di atas itu kan kita, ya artinya ulama menyebutkan, Nabi mengatakan kamu begini, kamu begitu, kamu begini. Ini kan teori ya. Pada prakteknya bukan dari nabinya yang menerangkan sistematis itu, tetapi dari kesidikan, keikhlasan dan kecerdasan si murid. Nanti dia akan mendengar bahwa gurunya menyuruh itu, yang khas untuk kita, menyuruh itu yang khas gitu. Tapi kalau mindset kitanya pun salah memahami tarbiyah, menunggu ibarah yang wadihah, yang mumanhajah, ya, yang sistematis, yang ini, sehingga kita melakukannya seperti melakukannya seperti seperti kita melakukan, membuat sesuatulah yang mengikuti komposisinya, mengikuti. Jadi kita seolah-olah kita yang membangun diri itu. Ya mungkin seorang murid kepada gurunya, dalam rentang dia bersama dengan gurunya sebetulnya ada menyebut gitu. Lakukan itu. Lakukan ini yang khas ya untuk dia, dan itu tidak ada penawaran. Tidak ada penawaran. Kecuali berbicara tentang pikro'am. Ya. Guru akan mengatakan, ini pendapat saya. Kalau pendapat antum berbeda, itu saya tidak tahu mana yang tepat. Itu adalah sesuatu yang bersifat arok. Boleh. Mengikuti pendapat itu boleh. Tidak. Gitu. Misalnya seorang murid mau nikah lagi itu kan. Ya. Nanya sama gurunya, kalau menurut aku tak boleh, tapi kalau memang ada kemaslahatan silahkan. Itu kan ya, kecuali memang ada tarbiyah tuh di situ, dia akan katakan jangan. Itu tidak boleh dilarang, tidak boleh dilanggar tuh. Tapi kalau masih perkara maslahat tertentu itu ya, nah itu kan susah orang membedakan tuh. Terkadang orang memahami guru boleh, tidak boleh. Ya. Karena dia pemahaman dia nasi dan ibarah, maka boleh-boleh dia melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak sesuai dengan dia, atau itu ya, maka dianggap itu khas untuk dirinya, dan akhirnya itulah ada adamul indibat itu. Ya, nafsu juga tidak ada indibat, buku juga tidak ada indibat. Semuanya bergantung kepada keikhlasan si murid. Ini kan tulisan ini kan sedang mengurai teori kan. Ya, kata demi kalimat demi kalimat, ibarat demi ibarat. Tapi pada praktiknya ya di sana ada etika. Semua ilmu pada prakteknya itu, maka ada etika praktek yang yang akan menuntut mana yang sesuai dari teori-teori itu yang dilakukan lebih dulu dan seterusnya. As-salis in waqa'atis salamatu fiha fasalamatu minad da'wa ma'aha muta'athira. Coba. Yang ketiga, kalau juga terjadi, artinya selamat dalam suluk nafsu itu, maka untuk selamat dari mengaku itu pun susah. Oke, dia sudah melakukan tarbiyah ruhiyah, apalagi kalau dia sendiri tanpa guru ya, dan dia berhasil. Dia coba latih sabar, dia latih ridho, dia latih ya,
Lalu dia ternyata dapat melewati semua itu. Dan ada satu lagi yang lebih besar, dia mengaku bahwa dia telah memiliki hakikat itu, dan itu pun nafsu yang bahkan lebih besar mengaku itu. Ya. Linadhari sahibiha li nafsihi fi madufi au julib. Karena dia orangnya melihat dirinya itu, apa yang dia tolak, apa yang dia dapatkan, ya. Wa huwa amrun la yumkinu dapuhu illa bi syaikh. Dan itu sesuatu yang tidak dapat ditolak kecuali dengan syaikh. Ya. Falidzalika ishtarata ahluha wujudahu. Maka ahli tarekat itu disyaratkan adanya syaikh di dalam tarekat itu. Nah, ini kaidah yang ke-69. Artinya riyadhah, mujahadah, sulukut tariqah itu susah dilakukan karena ada 3 perkara itu. Ya. Pertama, meskipun ada buku-bukunya, buku-buku itu tidak ada susunan yang indibat, disiplin untuk diri dia, itu umum. Di samping setiap orang pun tidak ada indibat nafsunya pun, tidak ada kedisiplinan nafsunya itu. Nah, yang kedua, susah untuk memberikan klasifikasinya itu, ya, kriterianya yang mana, ya, yang untuk dilakukan, yang mana tidak, dan bagaimana mengobatinya dan lain sebagainya. Meskipun buku Sidi Abdurrahman As-Sulami, ya, itu sudah ditahrir, ditahqiq, ditaksil dan tafsil tentang uyub dan obatnya. Nah, penyakit ini dan obatnya penyakit. Atau ada kitab Syekh Imam Al-Jauzi juga punya kitab namanya At-Tibur Rahmani. Sakit ini obatnya ini, sakit ini obatnya ini, sakit ini. Dan yang ketiga tadi, kalau juga memang dia melakukan riyadhah itu selamat, mujahadah itu, tariqah itu. Tapi dia menghadapi dakwah itu, nafsu itu nanti punya dakwah. Dan seterusnya. Qaidah sab'un. Ya. Wa qala radhiyallahu anhu an-nasik al-akhidhu bi kulli mumkinin min al-fadail. Ya, an-nasik, ya, orang yang melakukan nasik itu, nusuk, adalah orang yang mutamassik bil fadail, berpegang teguh kepada keutamaan-keutamaan. Ya, dia pembaca, orang yang baca wirid pagi sore itu namanya manasik. Ya, Nabi kan bersabda khudhu anni manasikakum. Ya, maka manasik pun mesti dari Nabi. Maka lihat orang sufi, doa pagi dan sore, ya, doa wirid am, ya, ada yang dibaca setiap waktu 5 waktu, ada yang pagi dan sore. Itu semua warid dari Nabi. Khudhu anni manasikakum. Ya, itu kan minal, ya, fadail, ya, atau puasa yang lebih afdal, qiyamul lail yang lebih afdal. Nah, ini manasik. Dan orang-orang sufi itu ada membuat marasim, membuat satu aturannya tentang nusuk itu. Nah, an-nasik, orang yang melakukan ibadah itu, nusuk, itu adalah orang yang al-akhidhu bi kulli mumkinin minal fadail, yang mengambil fadilah-fadilah yang mungkin, min ghairi mura'atin li ghairi dzalik. Ya. Tanpa mura'atin, yang memelihara li ghairi dzalik, dari semua itu. Artinya dia mencari yang fadail, ya, tetapi dia tidak memelihara selain itu, fadail saja. Fa in rama tahqiqa, jika tujuannya adalah tahqiq, arti tahqiq itu dia ingin merealisasikan sebagai ibadah dia dalam manasik itu, dalam fadail itu, fahuwal abid, maka dia abid. Itu. Ya, dia tidak memelihara mana yang lebih sesuai dengan dia, artinya aulawiyatnya lah. Ya, aulawiyatnya dia tidak dipelihara. Maka dalam fadail itu ada aulawiyah. Maka ada, kalau ulama fuqaha itu menerangkan fadail itu melalui kacamata aulawiyah. Ya.
Artinya kalau di buku kan fadilah qiyamul lail misalnya. Orang yang qiyamul lail dan istiqomah di waktunya itu fadilahnya bla 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 bla. Nah, tiba-tiba ketika di waktu qiyamul lail ada jirannya yang memerlukan bantuan, ada yang mati, ada yang sakit. Maka dia tidak mau membantu karena dia sedang melakukan fadail. Nah, ini bahaya gitu. Ya. Itu kalau abid seperti itu kan dulu ada kisah ya. Siapa? Jures kah? Ya, yang dia sholat, ibunya memerlukan pertolongannya. Dia sholat terus, sholat ke atau ibu, sholatku atau ibuku, sholatku atau ibuku. Maka dia tinggalkan ibunya dan dia sholat. Itu kan abid. Itu karena dia melakukan fadail min ghairi mura'atin li ghairi dzalik. Ya. Jika tujuan itu tahqiq bidzalik fa huwa al-'abid wa in mala lil akhdhi bil akhwat fa huwa al-wara'. Tapi kalau yang mengambil fadail ini tetapi kecondongannya adalah tetap dengan hati-hati. Takut menyalahi sunnah, takut menyalahi kepentingan yang lain, takut mengganggu orang lain, takut ini adalah al-wara'. Wa in athara janiba tarki talaban lisalamati fa huwa zahid. Kalau dia mengutamakan tidak melakukannya untuk mencari selamat, itu zahid. Ya. Wa in arsala nafsahu ma'a muradil haq fa huwa al-'arif. Kalau dia arsala nafsah, melarutkan, membiarkan dirinya bersama kehendak Allah, fa huwa al-'arif. Arif itu dia tidak melihat mana yang utama, tetapi mana yang Allah berikan pada saat itu yang afdal. Kalau seorang jahid, mana yang memberikan keselamatan dari tergoresnya hati, ya, dari kotornya hati, melakukan sesuatu itu, maka yang dia utamakan bukan amalannya, tapi bagaimana dia selamat daripada hatinya dari ketergantungan kepada selain Allah, maka itu zuhud. Ya. Kalau abid dia ingin melakukan semua ibadah itulah tujuannya tahqiq. Semua ibadah dilakukan. Itu abid. Zahid. Tetapi kalau arif tidak. Dia tidak bergantung kepada, misalnya seperti memberi yang lebih afdal adalah tangan kanan, memberi tangan kiri, tidak tahu. Ya. Ini kalau seorang mukhlis, ya, yang tujuannya lil ikhlas, mungkin dia mengatakan yang tidak tahu inilah yang lebih tinggi pahalanya kan, memberi yang diberi tidak tahu ini tinggi sekali. Tapi bagi seorang arif tidak. Ya. Jika memang ditakdirkan untuk dia memberi orang tahu, ya beri. Kalau tidak tahu, ya dia lakukan. Karena dia tidak bergantung lagi sudah kepada tahu dan tidak tahu. Ya, tidak bergantung kepada ingin banyaknya ibadah. Tidak bergantung kepada agar hati itu ya, selalu bersih dari perbuatan ini. Karena perbuatan ini akan membuat saya ingin dilihat orang. Perbuatan ini membuat saya jadi teringat dengan benda itu. Ya, dia sudah tidak lagi terganggu dengan semua itu. Wa in akhadha bi takhalluq wa ta'alluq fa huwal murid. Kalau dia melakukannya untuk mendidik akhlak, ya, dia melakukan fadail itu ibadah, manasik ini untuk takhalluq. Hatta yang tadi itu salat raghaib itu minal manasik. Usbu'iyah minal manasik. Tetapi orang sufi membolehkan itu li ajli takhalluq. Li ajli tamrin. Tentu si guru ini melihat apakah dia memang ahli ibadah atau bukan. Hatta Sidi Abdul Qadir Al-Jilani yang tarekohnya adalah dari tarekoh Al-Ghazaliyah misalnya, yaitu dengan membangun akhlak melalui ibadah gitu. Tapi tetap dalam cara tarbiyahnya tidak digeneralisir. Nah, orang yang menjadi pimpinan tarekat yang taklidi dikatakan,
yang lahir dari budaya bertarekat, bukan memang tarbiyah sahihah min haitsul manhaj. Dia lihat gurunya dulu mewajibkan manasik itu kepada seseorang, dia ngelihatnya itu, maka digeneralisir semua. Dalam tarekat Qadiriyah kan ada dibaca, ada artinya wirid itu ada 20.000, 30.000, 40.000, itu semua suruh baca. Giliran seorang dokter yang mesti kerja di klinik, gimana nih? Disuruh salat raghaib ba'dal maghrib wal isya, sedangkan ya, atau katakanlah disuruh berzikir banyak, sedangkan dia gitu hari-hari kerja di klinik dan lain sebagainya. Akhirnya terbebani, akhirnya malah ta'aluk kepada tarbiyah itu, amal itu. Nah, kalau untuk dijadikan takhalluk wa ta'alluq, ya, artinya ta'alluq kepada Allah, fahuwal muridu, maka itulah namanya murid. Wa kullu hadhihi qad tuwujjiha lil kalami 'alaiha fil qud. Dan semua ini sudah dibicarakan, ya. Sudah tuwujjiha artinya dibuat disusunlah, disusunlah wajah-wajahnya itu, bab-babnya itu, aturannya itu, ya, dibicarakan dalam kitab Al-Qut wal Ihya. Tibaril awal i'tamada naqla fadaili jumlatan wa tafsilan bi ayyi wajhin amkana wa kaifa amkan ma lam tu'arid sunnatan aw tanqus qaidatan aw tuqim bid'atan aw tadfa aslan aw tarfa hukman, hatta qala bi kathirin minal mawdu'ati wal ahadithi al-batili isnaduha kasalatir raghaib wal usbu' wa ayatin wa adhkar la usula laha ka adhkaril a'dha'i fil wudu'i wa nahwi wa bi itibaril kulli raghabu wa rahabu bi nahwi dhalik wa lahum bihi adillatul ma'lumah. Semua itu sudah tuwujjih, ya. Ya, sudah dibuat, artinya bab-babnya, tujuan-tujuannya, ya, sudah dia tertibkan lah, ya, dalam pembicaraan atas lil kalami 'alaiha, dalam membicarakan itu di dalam Wal Ihya. Babi tibaril awal, ya, dalam tibar yang awal itu dia beriktimad kepada naqlal fadail, ya, dalam hal-hal dalam kitab Qut gitu, itu beriktimad kepada fadail secara jumlah tafsil, ya, yang bi ayyi wajhin amkan, dengan berbagai cara yang tertentu. Wa kaifa amkana ma lam tu'arid sunnah, dan bagaimana yang tidak sudah dibikin demikian rupalah untuk tidak menentang sunnah atau melanggar kaidah atau melakukan bid'ah atau menolak dalil asal atau menghilangkan hukumnya, ya, sehingga Imam Abu Thalib Al-Maki dalam Qut dan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin berkata dalam kebanyakan, dalam berbagai tajuk-tajuk yang dibahas, ya, dan juga hatta qala bi katsirin, sehingga dalam dua kitab itu banyak berbicara dari hadis maudhu, hadis batil sanadnya, seperti salat raghaib, ya, kemudian salat usbu, doa-doa, zikir-zikir yang tidak ada asalnya, seperti zikir a'dha fil wudu, ya, anggota wudu, ini doanya ini doanya ini, ya, wa bi tibari, semuanya itu raghabu, mereka mentarhib dan lain sebagainya. Tetapi mereka punya dalil yang maklum di situ. Untuk apa tadi itu? Ya, karena untuk fadail itu manasik, ya. Ya, tergantung siapa orangnya. Ada yang itu dijadikan ibadah, itu abid. Ada yang hati-hati, itu wara. Ada yang mana dia lakukan yang selamat untuk hatinya, itu zuhud. Adapun arif tergantung. Ada seorang arif jalan di perahu di atas laut, ya, tidak berhenti sholat sampai tempat tujuan, entah tahu sholat apa, ya. Ada dalam waktu tertentu, ya,
di tempat yang tak jauh dari masjid, malah ya, di situ dia kelihatan sholat gitu. Nah, orang arif ukurannya kan zauk mereka itu, tapi murid adalah untuk mengambil takhaluk dan lain sebagainya. Ya, adapun panduannya itu kitab Qut dan kitab Ihya Ulumuddin. Ya, yang jika untuk ibadah, ya, maka Imam Al-Ghazali atau Imam Abu Thalib Al-Makki itu menukil fadilah-fadilah itu secara keseluruhan, lalu dibuat rinciannya sedapat mungkin, dan agar dibuat sedemikian rupa untuk tidak melanggar sunnah, kaidah, bid'ah, dan lain sebagainya. Maka kalau kita lihat dalam kitab Kutul Qulub dan atau dalam kitab Ihya Ulumuddin ketika bicara tentang adab wal asrar, ya, dan melakukan tentang amaliyah manasik itu, ya, maka dilihat itu dalil-dalilnya ada yang daripada batil, daripada maudhu, ya, sanadnya, ya, seperti sholat raghaib, doa-doa lain sebagainya itu. Nah itu mereka punya dalil yang maklum untuk melakukan itu. Taib. Kaidah 71. Ya, masih. Ya. Al-Hakimu qala radhiyallahu anhu, Al-Hakimu yanzuru fil wujudi min haitsu daqaiqu. Seorang yang hakim ini ahli filosof, ya. Dia melihat wujud ini dari segi daqaiqul wujud. Ya, wa yatatallabu haqa'iqahu min haitsu intaha ilaihi. Dan mencari hakikatnya dari akhir daripada wujud itu. Ya. Bahwa qaimun bitatabbu, maka dia melakukan betul-betul pengamatan, penelitian tentang wujud ini. Itu orang-orang hakim ahli filsafat. Wujud ini apa sebelumnya ada atau tidak, akhirnya sudah bagaimana, maka mereka mengatakan ada ini, wujud ini ada, ya. Tetapi Allah ada sebelum kata ada, dan ada itu akan berakhir menjadi tidak ada, tapi Allah tetap ada, dan seterusnya lah. Ya, itu kan hakim punya filosof, ya. Hakim itu orang falasifah. Wadzalika mukhillun bil ittiba, ini merusak ittiba, illa fi haqqi zi fitratin salimatin wa ahwalin mustaqimatin wa fikratin qawimatin, kecuali pada orang yang memang memiliki fitrah salimah, artinya cerdas, punya kecerdasan spiritual, katakan ahwal mustaqimah, mempunyai keadaan jiwa yang memang istiqamah, fikrah qawimah, dan punyai asas pikiran agama itu yang memang sudah qawim akidahnya itu. Fa yata'adzaru suluk alaihi li'awamil khalqi minal umum, maka susah orang ditarbiyah di atas penjelasan tentang hakikat ini, ilmu-ilmu hakikat yang menggunakan istilah filsafat. Bagi orang awam itu susah, karena sangat umum, ya. Li'awamil khalqi minal umum, karena orang secara umum itu awam, ya. Khalaq artinya orang itu awam. Al-mantiqi yushiru li asli, ya, sedangkan orang yang mantiki, rasionalis itu yushiru li asli. Idh yarumu tahqiqal ma'qulat fayuhjabu bil maqulati tafritan aw ifrata. Ya. Orang-orang yang mantik itu akan memberikan isyarat kepada asal wujud itu, yushiru li aslil wujud. Ya. Karena mereka tujuannya adalah untuk merealisasikan sesuatu yang dapat dipikirkan, dipahamkan, ya, oleh akal itu. Akhirnya mereka terhijab oleh apa pendapat akal itu. Ya. Tafritan au ifrat. Ada yang tafrit, ada yang ifrat. Ya, ada yang terlampau melebihi hakikat wahyu ittiba artinya, dan ada yang justru keluar daripada
jauh pemahamannya daripada hakikat agama itu. Fal yujtanab kullun minhuma. Ya, maka jauhilah baik hakim atau mantiki. Ya, mantiki artinya ahli mantik, orang yang rasionalis ya. Kalau hakim itu kan orang yang selalu mengikuti tahu ada 3 pembahasan Tuhan, alam dan akal, diteliti dan lain sebagainya. Orang tasawuf sebetulnya tidak belajar filsafat dan mantik, dan tidak ada orang sufi yang menyuruh belajar mantik dan filsafat. Itu justru untuk keperluan memahami kaidah-kaidah akliyah, baik di tafsir nantinya faedahnya, dan di usul fikih dan lain sebagainya. Kalau tasawuf tidak ada, dia bagaimana membuat hati itu bersih, nanti sendiri Allah yakshif, yakni akan yaftah qulubahum gitu. Namun ketika mereka orang-orang yang sudah kasyaf mau berbicara, karena memang sebelumnya dia mempunyai pengetahuan hikmah dan mantik, maka dia gunakan untuk mengucapkan itu. Dia coba apa yang ada di dalam hatinya, dia coba disejajarkan dengan nas agama, diucapkan dengan kata-kata yang logik. Al-Quran dan hadis itu kan berbicara tentang hakikat agama, ketuhanan kan, tentang apa yang dikehendaki Allah, hukum-hukum Allah. Tapi ketika jadi kata-kata untuk manusia, maka kata-kata itu sudah disesuaikan dengan pemahaman akal gitu. Tentang cerita Allah menciptakan Nabi Adam, sehingga Allah ada dialog dengan malaikat, dan malaikat ada menjawab, lalu iblis disuruh sujud, iblis tidak mau. Ini kan cerita yang digubah dalam bahasa yang mantiki. Apa kejadian hakikat yang sebenarnya, sehingga akal melihatnya kejadian itu seperti sebuah teater yang dilihatnya dalam movie, itu dalam video. Oh begini, ada dialog akan melewati masa sebelum dan sesudah, kan prosesnya kan begitu. Benar secara hakikat tidak. Nah, sehingga orang sufi apa yang diperoleh secara kasyaf ini, dia coba katakan, nah, ini nanti akhirnya seolah-olah ada nas wahyu baru yang menyaingi Al-Quran dan hadis. Dan ini yang diawasi oleh ulama, fuqaha. Apa nih? Bahaya nih. Gitu. Ini kan dia mengaku dari Allah, kan Al-Quran itu kan dari Allah. Wah, ini kata-katanya justru yukhalifu nas al-zahir. Maka dipangkas. Tahu dipangkasnya? Cantas. Diberantas. Ya. Jadi jatuh. Bukan berarti maknanya jatuh. Ya, tetapi alfaznya itu. Apa yang jatuh itu. Nah, maka orang sufi, ya kalau dia emang sudah belajar lain perkara. Ya, katakanlah seperti orang gurunya Imam Sya'rani atau gurunya Imam Al-Ghazali, Syekh Ali Al-Khawas atau Syekh Yusuf An-Nasaj, dia tidak pernah belajar filsafat itu. Tapi ketika diminta nasihat, dia bicara saja. Setelah diukur ketinggian filsafat, tinggi sekali. Karena malah bahkan akal tidak sampai itu, tidak mencapai apa yang dicapai. Ya kan ilmu yang, katakanlah ilmu yang holistik gitu, yang itlak, ya, yang di bumi ini kan ilmu filsafat yang paling tinggi itu. Ya. Nah, kalau ilmu yang dari Allah, dari langit, katakan ilmu yang paling tinggi adalah ilmu ma'rifat itu, atau yang disebut ilmu hikmah. Tapi hikmah bukan hakim akli gitu. Maka di situ katakan jauhilah keduanya itu. Libu di aslihi fil umum. Secara umum asalnya jauh. Wala yungdhar kalamuhu illa bitahqiqi ma inda ghairihi bi irja'i ma yu'khad minhu li ghairi. Dan ucapannya itu jangan diteliti lagi, jangan dilihat, kecuali memang
bitahqiqi ma inda ghairi, sudah ditahqiq di sisi orang lain, bi irja'i ma yu'khad minhu li ghairi. Ya sudah, apa yang diambil oleh mereka itu sudah dirujuk. Ya. Lal ghairi ilaihi, bukan dari orang lain kepadanya. Wa illa fala salamata. Ya, kalau tidak maka tidak akan selamat. Nas'alullah al-afiyah. Ya. Kalau memang ucapan orang lain itu sudah ditahqiq, ya, dan sudah diteliti dari mereka itu, maka itu ya dikecualikan. Seperti Imam Ibnu Arabi lah, ya, kata-katanya orang lain itu sudah memahaminya dan sudah diteliti gitu, dan pengucapnya pun memang bukan hasil renungan filsafat, cuman kecerdasan. Imam Ibnu Arabi itulah sebelumnya, ya kan, beliau orang Andalus kan. Orang Andalus itu tempatnya Aristoteles, ya, artinya orang Eropa itu kan, di Italia, itu tempatnya para hukama, ya, para filosof, ya, dan lain sebagainya. Nas'alullah al-afiyata. Amin ya rabbal alamin. Kaidah tuh terakhir ini ya. Ini model yang empat tadi. Sudah 4. Empat. Oke. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.